Hari ini, pagi ini kita topiknya adalah modul aset tetap. Jadi kita balik lagi ke aplikasi Sakti. Span nggak ada aset tetap, kita ke Sakti. Meskipun nanti terkoneksi dengan Siman ya, Simannya di JKN. Nah, selama ini yang sudah existing aplikasinya namanya Simak BMN sama Siman. Nah, tapi di Simak BMN diambil fitur-fiturnya semuanya digabung ke aplikasi Sakti. Jadi Simak BMN fakta di lapangan sih masih dipakai di satker-satker yang di kementerian yang satkernya banyak masih pakai Simak BMN. Tapi kayak 7 atau 6 kementerian sudah pakai aplikasi Sakti. Seperti Kementerian Keuangan sudah fully pakai aplikasi Sakti. Nah, sebelum kita belajar teorinya aset tetap, seperti yang banyak sudah saya share kemarin, seperti biasa di awal saya mau kasih sedikit gambaran gimana sih sebenarnya pentingnya kita belajar aset tetap, mengelola aset tetap di pemerintahan. Nah, selama ini yang kita tahu aset pemerintah, kita sering lihat aset tanah ini milik Pemda misalnya, tapi dibiarin terbengkalai. Begitu juga banyak gedung-gedung tua tidak terawat adalah aset-aset pemerintah. Bahkan lokasinya kadang-kadang strategis, misalnya di Jalan Sudirman, tapi tidak dikelola dengan baik. Akhirnya hanya pemerintah nggak dapat income sama sekali dari aset-aset yang sebenarnya strategis lokasinya bisa kalau kita kelola dengan baik bisa menghasilkan PNBP yang cukup besar. Nah, kemudian gambaran kerja nanti yang misalnya kita nanti ditunjuk oleh pimpinan untuk mengelola aset, mengelola BMN, memang kerjaan sehari-harinya hanya clerical ya, mungkin administrasi aja kebanyakan clerical, tapi pengelolaan BMN ini sangat penting. Jadi kalau di Pemda bahkan saat ini Pemda-Pemda yang statusnya masih laporan keuangan LKPD-nya masih WDP, kebanyakan kenanya di asetnya. Jadi asetnya belum diakui kewajarannya oleh BPK misalnya meriksa. Karena misalnya Pemda mengklaim sekian banyak aset, tapi bukti kepemilikannya, sertifikat dan lain-lain nggak bisa menunjukkan. Gitu. Jadi masalah aset ini kebanyakan menjadi permasalahan oleh BPK sehingga banyak Pemda yang masih WDP. Itu permasalahan pertama, misalnya kita nanti bekerja di situ yang harus kita bereskan. Harus beres dulu menjadi WDP, menjadi WTP kalau ada masalah aset. Yang kedua, kita berpikirnya lebih strategis lagi. Nanti bagaimana memanfaatkan aset negara untuk menghasilkan PNBP misalnya. Tapi itu berikutnya. Mungkin saya cerita sedikit lagi soal kerjaannya. Kebanyakan yang mengelola BMN ada di bagian umum. Nah, ini bagian umum juga banyak yang misalnya dijadikan PPK, pejabat pembuat komitmen di bagian umum banyak yang menolak karena risikonya memang besar. Jadi pengadaan aset tetap nilainya tentu saja besar-besar ya, nilainya besar-besar, tendernya risiko misalnya ada keberatan dari peserta tender dan lain-lain. Kemudian kalau sudah ditunjuk pemenang misalnya itu masih juga kita kemungkinan salah milih rekanan juga bisa misalnya di dokumennya seperti qualified, pas kita tunjuk ternyata dia nggak qualified, akhirnya pekerjaannya nggak selesai misalnya. Nah jadi kita tapi sekarang dengan rekanan yang di aplikasi mungkin kita bisa lebih selektif lagi. Jadi kejadian-kejadian seperti itu nggak terulang. Kalau zaman dulu pengadaan gedung misalnya itu pasti akan jadi sasaran utama pemeriksaan BPK misalnya. Jadi misalnya kita
pengadaan gedung seluas 100 meter persegi misalnya, itu BPK itu sampai mengukur, benar-benar diukur. Jadi kalau ada misalnya selisih, ternyata hasil ukuran luas gedung yang kita bangun hanya 99 meter persegi misalnya, nanti kita harus menagih kekurangannya 1 meter persegi itu ke rekanan harus mengembalikan. Nah seperti itu, kerjaan-kerjaan seperti itu yang kadang-kadang kalau rekanannya nggak bagus dia pergi. Masih mending kalau misalnya dia kurang pekerjaan, tapi retensi kita kan ada retensi 5% ya, setiap pekerjaan itu ada, kita tahan nilainya 5%, nggak kita bayar sampai dengan clear. Nah kalau temuan BPK masih di bawah 5% masih aman. Jadi retensi yang kita pegang kita ambil, kita store ke kas negara. Tapi kalau ternyata kekurangan pekerjaannya lebih dari 5%, nah itu yang kita harus menagih ke pihak ketiga. Yang kadang-kadang pihak ketiganya itu susah. Apalagi kemarin yang saya tahu seperti COVID ini banyak alasan mereka kami omsetnya turun dan lain-lain. Akhirnya awalnya janji mau mencicil ke kas negara, baru jalan 2 kali cicilan, berikutnya dia udah nggak mau bayar misalnya. Nah seperti itu banyak temuan-temuan pengadaan barang jasa. Tapi di situ juga titik rawan. Jadi kalau yang punya karyawan mentalnya yang nggak bagus gitu misalnya, ya misalnya pengadaan kendaraan mobil ya, misalnya kendaraan mobil itu di situ rawan sekali juga. Misalnya teman saya yang pernah jadi PPK pengadaan kendaraan misalnya 10 pengadaan 10 mobil misalnya Kijang Innova gitu. Itu dealer itu mau misalnya memberi kickback, ngasih suap ke kita atau apa ya, gratifikasi kalau kita mau menunjuk dealer dia misalnya. Kita pengadaan pemerintah 10 mobil Kijang misalnya Kijang Innova, nanti si dealer itu mau bahkan ngasih 1 buah mobil ke kita, ke pejabat pengadaannya, sampai seperti itu. Teman saya waktu itu karena integritasnya bagus ditolak. Jadi tolong kalau mau ngasih gratifikasi atau kickback mendingan didiskon aja. Jadi harga 10 mobil Kijangnya didiskon 10% aja, jangan kasih ke saya misalnya. Itu untuk orang-orang yang berintegritas tinggi sampai seperti itu. Tapi godaannya cukup besar karena pengadaan 10 mobil kita berani tuh si dealer ngasih kita 1 mobil untuk hadiah buat pejabat pengadaan. Kurang lebih seperti itu. Nah itu gambaran kerjaan di pengelolaan BUMN. Nah tadi saya sempat singgung yang pertama nanti kalau kita di kementerian atau di Pemda misalnya kita ditunjuk di bagian BUMN, yang pertama tadi beresin kalau ada WDP terkait aset kita beresin. Kita urus misalnya tanah, kita punya tanah tapi bukti dokumen sertifikatnya nggak ada, kita urus di BPN dan lain-lain. Sampai kita nanti kalau bisa WTP, jadi nggak ada lagi WDP kasus aset misalnya. Nah itu langkah pertama yang harus diberesin. Nah kalau udah masalah itu selesai, kita tadi memanfaatkan aset untuk PNBP lah, penerimaan negara. Gitu. Nah ini saya sharing dikit bagaimana DJKN, Kemenkyu punya BLU, Badan Layanan Umum namanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah dia saat ini mengelola, kita berusaha jangan sampai berpikiran bahwa mengelola aset itu tadi boring, administratif, kerjaannya nggak menantang gitu. Padahal sebenarnya kalau kita sampai berpikir ke depan bahwa aset pemerintah itu banyak sekali, lokasi-lokasinya kadang strategis, cuman kurang terurus. Nah kita kalau bisa mengelola itu akan menghasilkan PNBP. Kalau Pemda juga bisa menghasilkan pendapatan asli daerah misalnya. Nah ini aset kelolaan Elman sekarang, Elman itu BLU-nya Dirjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, asetnya 29 triliun, tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini perubahan mindset-nya, ini landlord grow rich in their sleep without working, risking or economizing. The increase in the value of land arising as it does from the effort of an entire community should belong to the community and not to the individual who might hold title.
Jadi landlord, orang yang tanahnya banyak, asetnya banyak, itu bisa tambah kaya tanpa harus kerja, sekolah, pokoknya tidur aja, dia tidur aja tanpa berisiko bisnis segala, tidur aja dia bisa tambah kaya. Misalnya kita punya tanah 1 hektar di Jalan Sudirman, kita tidur aja, kita akan setiap tahun kita akan lebih kaya daripada buruh pabrik yang bekerja sehari 8 jam, seminggu 6 hari misalnya. Mereka hanya sebulan dapat income misalnya UMR-nya 5 juta. Kita kalau punya lahan yang strategis gede, landlord istilahnya, kita tidur-tidur aja, aset kita setiap tahun meningkat sekian miliar, sekian miliar. Nah itu kurang adilnya sistem kapitalisme ya istilahnya gitu. Nah tapi intinya adalah di sini kita harus mengubah mindset bahwa aset itu nilainya sangat tinggi. Kita jangan sampai aset-aset pemerintah atau Pemda jangan sampai terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Intinya seperti itu, harus kita manfaatkan untuk menghasilkan PNBP. Nah ini contoh kalau kita googling di Google misalnya aset-aset Pemda atau aset-aset pemerintah yang ada ya seperti ini. Barangnya tanah-tanah nggak jelas, kadang diakuisisi orang lain, diakuisisi pihak-pihak yang nggak jelas, kemudian kondisi bangunannya hancur, nggak jelas gitu. Nah ini kondisinya aset idle yang ada malah kita biaya pemeliharaan. Nggak ada income dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah atau Pemda. Ini masalahnya ada dikuasai pihak ketiga, kita harus biaya pengamanan, aset makin rusak, ada yang hak miliknya tiba-tiba diakui pihak lain, gitu dan lain-lain. Nah, kita ubah mindset tadi, yang aset-aset yang selama ini yang kita tahu Pemda, pemerintah nggak mengabaikan kekayaannya sendiri, kita harus berubah mindset untuk mengelola aset negara seperti korporat atau seperti swasta. Nah, pertama langkah-langkahnya adalah mengubah mindset tadi bahwa aset itu nilainya sangat tinggi. Berikutnya kriteria kinerja, model bisnis dan tata kelola harus dirubah. Nah, ini untuk meningkatkan status atau nilai dari aset bisa pertama dilakukan visibility study, riset pasar, kemudian kita negosiasi kalau misalnya kita punya aset tapi masih ada tunggakan-tunggakan. Kemudian tadi aset-aset yang belum ada sertifikatnya kita sertifikatkan, kemudian kalau ada bangunannya juga kalau bisa direnovasi supaya laku untuk kita sewakan atau bahkan kita gunakan sendiri. Nah ini misalnya kinerja aset Elman tadi yang 29 triliun tadi ternyata dari kelolaan yang segitu itu sudah ini di sini dilihat manfaat finansial PNBP-nya sudah 1,48 triliun. Jadi dari 29 triliun dikelola dengan baik bisa menghasilkan PNBP 1,5 triliun. Lumayan gitu, buat menambah penerimaan pendapatan negara. Nah ini contoh aset-aset misalnya yang ada apartemen residensial di Jalan Rasuna Said. Bayangkan ini asetnya pemerintah. Waktu obligor BPPN tidak sanggup membayar, kemudian kita akuisisi, tapi kita biarkan terbengkalai. Nah ini ada handicapnya misalnya ada 106 unit apartemen, handicapnya ada legalitas dokumennya belum selesai, kemudian ada tunggakan service charge, tunggakan BBB, kondisi fisiknya rusak ringan. Nah ini hal-hal yang perlu kita atasi. Nah peluangnya adalah tadi lokasi strategis di kawasan Rasuna Said di premium, estimasi nilai renovasi 372 juta per unit, kemudian potensi PNBP-nya 223 unit per tahun. Nah, ini ada dan selain itu ada tentu saja peningkatan capital gain. Segmen pasarnya adalah ekspatriat kalau disewakan. Nah ini dari yang rusak tadi setelah direnovasi jadi bagus, tadi jadinya menghasilkan sesudah direnovasi seperti ini bisa disewakan tadi 223 juta per unit per tahun. Kita bayangin. Jadi sekian totalnya tadi dari 29 triliun aset kelolaan, PNBP-nya sudah bisa 1,5 triliun.
Nah, ini contoh juga ada ruko di lokasi premium, misalnya ini di Metro Pondok Indah. Jadi ada aset pemerintah dikelola dulu dibiarkan terbengkalai hasil obligor tahun 96, kemudian dikelola Elman. Nah, kemudian setelah dikelola, direnovasi, ini bahkan pihak penyewanya, ini ada Bank Sinarmas, mau merenovasi sendiri dia, karena lokasinya strategis tadi, dia mau merenovasi, dia renovasi sendiri, kemudian dia bayar sewa. Ini kontribusi PNBP-nya 2,25 miliar selama 3 tahun. Itu pemerintah tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, karena si pihak penyewa yang merenovasi sendiri. Nah, ini contoh-contoh lain dari rusak menjadi bagus. Banyak di Bintaro juga ada. Nah, bangunan kantor juga ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini misalnya yang ini ada LPDP, kantor LPDP dulu di Cikini ya, di daerah Cikini. Dulunya rusak, nggak jelas, dikuasai, bahkan dikuasai, di depannya ada tukang pecel lele di depannya. Jadi dikuasai pihak lain, kemudian setelah tadi tukang pecel lelenya kita kasih ya diminta pindah lah, dikasih uang kerohiman istilahnya, dikasih pindah, kemudian direnovasi, sekarang jadi kantornya LPDP. Tampilannya interiornya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus merubah mindset kita, jangan sampai seperti yang sebelum-sebelumnya aset pemerintah itu kurang dimanfaatkan secara optimal. Nah, tadi di Pemda masih banyak permasalahan terkait aset. Aset juga banyak masalah, biasanya kadang malah dikuasai pegawai-pegawai. Kayak misalnya laptop gitu. Temuan BPK meriksa laptopnya kantor di JPK misalnya ada 100 laptop. Nah, tapi pas dicek udah banyak yang hilang, dipegang pegawai yang nggak jelas kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus manajemen pengelolaan BUMN-nya harus bagus supaya aset yang nilainya besar tadi pertama berdaya fungsi maksimal, kemudian kalau bisa next step-nya adalah bisa menghasilkan PNBP. Nah, kita masuk ke materi kita. Masih ada 1 jam 10 menit, kita masuk ke modul aset tetap. Ini tadi di depan saya jelaskan dikelola oleh Satker, kemudian di aplikasinya aplikasi Sakti. Nah, dasar hukumnya seperti biasa Undang-Undang Keuangan Negara yang spesifik BUMN adalah mulai PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau milik daerah. Kemudian ada PMK-nya, PMK 181 tahun 2016 tentang penata usahaan barang milik negara. Kemudian PMK 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti. Kemudian PMK 203 2019 pelaksanaan piloting Sakti juga. Nah, ini masih dasar hukum karena kita di pemerintahan, tugas dan kewenangan pengguna anggaran atau pengguna barang. Ini sesuai Undang-Undang Keuangan Negara pasal 9 huruf F, Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, salah satunya adalah mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara yang dipimpinnya. Kemudian pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA atau PB, Kementerian Negara Lembaga yang dipimpinnya berwenang pertama menggunakan barang milik negara, kemudian menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Berikutnya tugas dan kewenangan BUN, ini Menteri Keuangan, sesuai Undang-Undang Perbendaharaan pasal 7 ayat 2, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara.
Barang milik negara sendiri pengertiannya di Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi bisa dibeli atau melalui perolehan yang lain yang sah. Kemudian pengguna barang atau PB adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah. Nah, kerangka teorinya best practice dari pengelolaan aset, Asset Management and Control System atau biasa disingkat AMCS, merupakan sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset dari suatu unit organisasi. Nah, tujuan utama dari AMCS diantaranya yang pertama mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara terintegrasi dari menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Informasi mencakup setidaknya yang pertama deskripsi dan kuantitas aset, nilai historis dan akuntansi, keadaan aset saat ini, lokasi kelembagaan dan geografi aset, kemudian administrasi dan akuntansi penyesuaian, kepemilikan atau hak menggunakan, kemudian yang kedua memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap, dan memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Nah, ini best practice dari pengelolaan aset. Nah, ini masih di kerangka teori, premisnya, kemudian aset class, kemudian proses, type of activities, output, transparency, and accountability. Nah, ini best practice yang akan sama akan dipakai dalam pengelolaan aset barang milik negara. Nah, berikutnya siklus pengelolaan BUMN dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian direncanakan dulu di awal apa yang kita akan butuhkan di kantor, misalnya butuh gedung yang lebih bagus. Sekarang misalnya di JPK, kantor saya sekarang sudah sangat lebih modern, jadi jangan dibayangkan kantor di JPK Kemenkyu masih kayak kantor-kantor PNS zaman dulu, kantor Pemda yang nggak beraturan, meja-meja, komputer berserakan. Nah, sekarang bisa kalau kapan-kapan main ke kantor saya misalnya, bisa lihat kantor saya sudah seperti co-working space. Jadi meja itu bersih, semua bawa laptop masing-masing, buka, duduk di mana aja bebas. Kemudian tempat duduknya seperti kafe-kafe gitu, jadi lebih nyaman. Jadi di Kementerian Keuangan sendiri dengan flexible working space sudah ada perubahan signifikan. Nah, misalnya ada kebutuhan seperti itu direncanakan. Kita harus merenovasi interior gedung supaya kantor pemerintah seperti kantor swasta misalnya. Kemudian step kedua dilakukan pengadaannya. Nah, tentu saja setelah direncanakan, kemudian masuk ke fase pengadaan, kemudian fase berikutnya penggunaan, pemanfaatan, pemindahbukuan, pemusnahan, dan penghapusan. Nah, ini begitu juga untuk aset tetap lainnya, kendaraan dinas misalnya, dan lain-lain. Nah, ini kemudian ada pembinaan dan pengawasan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penatausahaan. Sesekali secara insidentil ada penilaian atau revaluasi aset. Ini siklus pengelolaan barang milik negara. Berikutnya kita masuk ke proses bisnis, prosedur dari BUMN. Kita mulai dari pengertian BUMN. Barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, jadi bisa yang dibeli dengan belanja APBN atau perolehan lainnya yang sah. Nah, ini contoh perolehan lainnya yang sah. Yang pertama barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya. Kemudian bisa juga BUMN adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. Kemudian barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau yang terakhir barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Misalnya ada penyitaan aset-aset milik obligor Bank BLBI misalnya. Berikutnya ruang lingkup pengelolaan BUMN. Tadi asal perolehannya mayoritas adalah
Saya kurang tahu persentasenya, tapi yang jelas ini sekitar 75% ya. Berarti jadi perolehan dari pembelian melalui belanja APBN. Nah, ini jenis belanjanya. Untuk BMN ada belanja barang 52, ini yang umurnya nggak lebih dari setahun misalnya. Kemudian kalau belanja modal yang asetnya bisa dimanfaatkan lebih dari 1 tahun, kode belanjanya 53. Kemudian belanja hibah, bisa jadi di belanja hibah kode 56. Bisa juga aset dari belanja bansos 57 atau belanja lain-lain 58. Nah, ini ada mungkin sekitar 20-25% dari perolehan lain yang sah, misalnya dari hibah atau sumbangan, dari perjanjian kontrak, peraturan perundangan, dan putusan pengadilan. Nah, ini BMN termasuk dari misalnya dari dana dekon dan BA 999 dan BLU. Nah, pengelolaannya bisa penggunaan, pemanfaatan, kemudian pemindah tanganan dan penghapusan. Nah, kemudian penata usahanya meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Nah, kemudian muaranya ada di pertanggungjawaban. Ini kurang lebih misalnya neracanya aset lancar, terdiri dari persediaan, aset tetap, ada tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada aset lain-lain, aset tidak berwujud, kerjasama pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan. Ini kurang lebih in a glance ruang lingkup pengelolaan barang milik negara. Nah, ini kewenangan dan tanggung jawab dari Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dia dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan menteri-menteri pimpinan lembaga terkait ini sebagai pengelola barang dan pengguna barang. Kemudian bisa kuasakan ke kepala kantor, kepala satker selaku kuasa pengguna BUMN. Nah, kemudian untuk aset-aset Pemda karena sudah otonomi berarti kewenangannya diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Nah, ini bisa ditunjuk Sekda sebagai pengelola BMD dan Kepala SKPD, Kepala Satker sebagai pengguna barang milik daerah. Nah, ini kewenangan dan tanggung jawab dari barang milik negara. Ada yang dikuasakan, ada yang diserahkan. Nah, sekarang sisi yang 70 mayoritas ya, sekitar 75%, yaitu BMN, barang milik negara yang berasal dari perolehan APBN. Ini terkait bagan akun standar, penganggaran, dan realisasi belanjanya. Kemudian terkait menu transaksi, persediaan melalui pembelian, kemudian bisa untuk modul aset tetap, bisa pembelian. Ini ada modul persediaan dan modul aset tetap. Nah, untuk persediaan melalui pembelian, kalau aset tetap melalui pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP, dan pengembangan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, akun yang digunakan seharusnya sesuai dengan jenis akun BUMN yang dihasilkan. Nah, untuk BUMN persediaan tentu saja 52 ya, akun belanja barang dan jasa. Kemudian belanja modal untuk BUMN aset tetap atau aset lainnya berarti belanjanya 53 belanja modal. Nah, 57 tadi belanja bantuan sosial. Nah, ini BUMN perolehan APBN. Berikutnya kita pelajari atribut barang milik negara. Jadi biasa kita kalau lihat aset negara pasti di kampus stand misalnya PKN stand ada tempel-tempelan aset negara. Nah, ini ada atributnya, ada kode BMN, kemudian nomor urut pendaftaran, ada satuan, dasar harga, tanggal perolehan, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi BMN, dan spesifikasi barang milik negara. Nah, ini apa saja aset-aset BMN yang harus terrecord dalam pencatatan di aplikasi Sakti. Nah, ini tabel kode BMN, misalnya daftar kode barang kode 2
dia tanah, 201 tanah, kemudian 20101 tanah persil, 2010101 tanah bangunan perumahan atau gedung tempat tinggal. Kemudian dia masih di breakdown lagi, ada tanah rumah negara golongan 1, rumah negara golongan 2, rumah negara golongan 3. Kemudian kode 3 misalnya ini kendaraan dinas bermotor perorangan, kemudian ini ada sedan, jeep, station wagon. Kemudian kalau kode 4 ini misalnya gedung dan bangunan, 401 bangunan gedung, 40101 bangunan gedung tempat bekerja, 4010101 bangunan gedung kantor. Nah, semakin ke bawah semakin lebih detail ya. Nah, ini contoh dari tabel kode BMN. Nah, kemudian mapping kode barang ke kode akun. Nah, ini semakin rinci atau detail semakin ke bawah tadi dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-sub kelompok. Nah, ini kode golongan 1 persediaan, golongan 2 tanah, golongan 3 peralatan mesin, golongan 4 gedung dan bangunan, golongan 5 jalan irigasi jaringan, golongan 6 aset tetap lainnya, golongan 7 konstruksi dalam pengerjaan, dan 8 aset tetap berwujud. Misalnya persediaan, berarti dia 117 misalnya. Kemudian tanah, ini saya kurang detailnya. Ini mungkin masih 1 semua depannya. Oke. Intinya tadi seperti ini penggolongan BMN-nya, semakin ke bawah semakin detail tadi. Dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-sub kelompok. Berikutnya BMN dalam laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan, sebelum penerapan basis akrual, data BMN hanya mensupport laporan neraca. Jadi saya waktu masih kepala seksi akuntansi pelaporan, dulu yang saya tahu sih bagian BMN ini hanya mensupport calegnya ya, caleg di neraca. Cuman ya calegnya sendiri kalau bikin calegnya bisa tebel sekali karena aset-asetnya banyak sekali. Nah, jadi tapi dia hanya untuk mensupport akun-akun di neraca. Kemudian neraca ditampilkan, kemudian di breakdown di calegnya. Nah, setelah penerapan basis akrual, selain neraca, untuk laporan dan laporan perubahan ekuitas. Ini penyajian data BMN dalam laporan keuangan untuk neraca, pos yang disupport SIMAK BMN. Ini SIMAK BMN yang lama, sekarang tadi modul di aplikasi Sakti, modul aset tetap. Ini yang pertama aset lancar, persediaan, kemudian aset tetap, kemudian aset lainnya, ATB, BMN dihentikan, dan BMN kemitraan. Kemudian untuk laporan operasional, pos yang disupport dari aplikasi SIMAK BMN atau aplikasi Sakti adalah beban persediaan, beban penyusutan, beban penyesuaian nilai persediaan, pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Nah, ini saya ngalamin transisi pertama kali ada penyusutan barang milik negara. Dulu sebelum akrual masih basis kas, tidak dilakukan penyusutan oleh aset negara. Kemudian laporan perubahan ekuitas, ini kalau ada pos koreksi ekuitas. Nah, ini support dari aplikasi SIMAK BMN atau aplikasi Sakti, modul aset tetap ke dalam laporan keuangan. Ada 3, neraca, LO, dan LPE. Nah, penyajian BMN dalam neraca, tadi ada aset lancar yang persediaan, ini kita pelajari minggu depan, sebelum kemudian kita libur dua minggu ya, jadi minggu depan kita belajar aset persediaan, modul persediaan. Dulunya gabung, sebenarnya modul aset tetap dan persediaan. Nah, sekarang karena persediaan ternyata rumit juga, yang dikelola banyak juga, di Sakti modulnya dipisah, jadi modul persediaan sendiri, modul aset tetap sendiri.
Aset tetap ada tanah, peralatan, dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya KDP, akumulasi penyusutan aset tetap. Kemudian aset lainnya ada kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Nah, kemudian diperlukan caleg tadi, catatan atas laporan keuangan terkait persediaan yang rusak atau usang. Ini bisa banyak banget nih kalau di pemerintahan. Kemudian BMN extra countable, aset bersejarah, extra countable, dan penjelasan atas BMN yang disajikan di neraca. Nah, masing-masing akun dijelaskan di caleg. Nah, tadi penyajian di neraca, sekarang penyajian dalam laporan operasional. Dari kegiatan operasional ada beban persediaan, kemudian beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bansos, dan beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian selain kegiatan operasional ada kegiatan non operasional. Ini kalau ada penjualan misalnya. Surplus defisit pelepasan aset non lancar, kemudian beban atau pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Nah, ini tidak rutin, yang rutin dari kegiatan operasional, tapi kalau insidental ada, berarti ada dua ini, surplus defisit pelepasan aset atau beban pendapatan penyesuaian nilai persediaan. Ini penyajian barang milik negara dalam laporan operasional. Kemudian yang ketiga, tadi neraca sudah, LO sudah, penyajian dalam LPE, ini ada ekuitas awal, kemudian ada dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Ini kalau ada koreksi nilai persediaan, kemudian selisih revaluasi aset tetap, dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi. Nah, ini penyajian BMN dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, berikutnya kita pelajari gambaran umum aplikasinya, aplikasi saktinya. Ini deskripsi umum. Jadi tadi dulunya ada aplikasi SIMAK BMN yang kemudian dibantu aplikasinya SIMAN. Nah, sekarang fitur-fitur di aplikasi SIMAK BMN sudah masuk ke aplikasi Sakti. Bahkan sekarang aplikasi Sakti sudah mulai ke yang online ya. Sekarang sudah dicobakan Sakti yang online, terutama di Satker Kemenkyu. Nah, modul aset tetap adalah bagian dari Sakti yang fungsinya mencatat dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Ini sesuai PMK. Nah, ruang lingkup yang dikelola di modul aset tetap Sakti, yang pertama adalah transaksi barang milik negara, baik perolehan, kemudian perubahan, dan penghapusan. Kemudian yang dicatat juga ada transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Sama perolehannya bagaimana, mutasinya, kemudian penghapusan. Kemudian transaksi aset tetap renovasi ATR, baik perolehan ATR, kemudian transfer keluar ATR. Kemudian ada transaksi BMN bersejarah dan transaksi pihak ketiga. Kemudian tadi setelah akrual ada penyusutan. Nah, kemudian output dari modul aset tetap adalah buku barang, laporan BMN, jurnal AT/AL penyusutan, daftar barang dalam ruangan, kemudian KIB, histori BMN, dan lain-lain. Jadi nanti reportnya tuh banyak sekali. Memang itu tadi, kalau kita ditempatkan di sini kerjaannya clerical lah, banyak clerical. Tapi tadi kalau udah beres, kita kiranya maju, bisa tadi bagaimana memanfaatkan aset untuk penerimaan PNBP misalnya. Trigger jurnal saat approve transaksi BMN, intracomptable, KDP, konstruksi dalam pengerjaan, dan ATB. Nah, ini gambaran umum aplikasi Sakti modul aset tetap. Berikutnya siklus dalam modul aset tetap. Yang pertama, migrasi transaksi SIMAK BMN. Jadi karena nanti kita misalnya di Satker sebelumnya memakai aplikasi SIMAK BMN, kemudian kita misalnya pertama kali menggunakan aplikasi Sakti harus ada migrasi datanya ya, migrasi transaksi. Nah, transaksi BMN sendiri ada
tadi transaksi BUMN ada perolehan, kemudian perubahan atau mutasi, kemudian penghapusan. Nah, nanti di aplikasi sendiri ada pencatatan, kemudian ada persetujuan, monitoring, kemudian ada summary, pencetakan buku, dan aktivasi pembelian. Kemudian pencetakan laporan, penutupan periode, kemudian siklus setelah ditutup, dilakukan penyusutan, kemudian terakhir konsolidasi. Nah, ini baik transaksi BMN, ATR, KDP, BMN bersejarah, dan transaksi pihak ketiga. Nah, transaksinya sendiri ada BMN hilang, BMN usang, penghentian penggunaan, usulan penghapusan, aset kemitraan, BPYBDS, barang pemerintah yang belum ditentukan statusnya, kemudian transaksi internal. Nah, ini nanti kita di belakang, setelah ini kita bahas satu-satu. Nah, ini gambaran aplikasinya. Di video ada contoh gambaran, contoh-contoh bagaimana mengoperasikan aplikasi Sakti modul aset tetap. Ini menunya di sini in a glance, ada menu modul aset tetap, ada misalnya aset tetap, ada menu rekam, ubah, hapus, pencatatan, persetujuan, monitoring, cetak, ADK, membuat summary database, penutupan periode, kemudian pengaturan. Ini menu-menu di Sakti, aset tetap. Kemudian misalnya di RUH, rekam, ubah, hapus, ada transaksi BMN dari perolehan, perubahan, penghapusan, BPYBDS, BPMN hilang, usulan penghapusan, transaksi transfer internal, dan penghematan penggunaan. Nah, kalau bagaimana demonya bisa dilihat misalnya yang utama perolehan misalnya. Saya sudah share di video pembelajaran bagaimana mengoperasikan aplikasi Sakti modul aset tetap. Kurang lebih ini menu-menunya persis seperti di aplikasi. Berikutnya diagram alir atau keterkaitan modul aset tetap dengan modul lainnya. Yang pertama sih dia dari modul komitmen ya. Kita modul komitmen kalau ada berita acara serah terima, kemudian modul aset tetap dan persediaan melakukan pendetailan aset tetap dan persediaan. Kemudian berikutnya hubungan dengan modul general ledger dan pelaporan. Ini kalau ada jurnal aset dan persediaan. Kemudian modul GLP akan menyampaikan informasi mengenai closing period. Kurang lebih dua yang terkait komitmen dan modul komitmen dan modul GLP yang terkait langsung dengan modul aset tetap dan persediaan. Nah, berikutnya interkoneksi Sakti dengan sistem aplikasi lain. Ini sudah kita pelajari sebelumnya sih. Yang jelas ini modul aset tetap dia terinterkoneksi dengan SIMAN, aplikasi SIMAN di DJKN. Nah, dulunya modul aset tetap ini dulunya namanya SIMAK, yang aplikasi standalone-nya namanya SIMAK BMN. Kemudian ada aplikasi sendiri, aplikasi persediaan. Nah, ini nanti makanya ada modul persediaan juga di sini. Nah, ini kurang lebih Sakti, gambarannya Sakti yang terdiri dari kita udah sebagian pelajari di kemarin, modul bendahara, modul persediaan belum besok. Kemudian ada modul anggaran sudah, modul pembayaran sudah, modul komitmen sudah, GLP nanti terakhir, administrasi sudah, kemudian aset tetap yang hari ini. Jadi kurang persediaan sama general ledger dan pelaporan. Nah, ini kurang lebih gambaran aplikasi di Satker. Berikutnya bagaimana gambaran input proses outputnya. Tadi di awal sedikit saya jelaskan hubungannya dia dengan modul komitmen sama modul GLP ya. Jadi dari modul komitmen ini kalau ada berita acara serah terima BAPP atau BAKP, ada transaksi baik pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan KDP, pengembangan KDP, hibah masuk BMN, hibah masuk KDP. Nah, ini begitu ada BAST, dilakukanlah input kode, jumlah, dan harga. Jadi hanya informasi ini yang diinput, kode, jumlah, harga. Nah, kemudian di modul aset tetap dilakukanlah informasi pendetailan. Nanti di belakang seperti apa pendetailannya kita pelajari. Didetailkan di modul aset tetap,
kemudian kalau modul persediaan mensuplai data summary persediaan ke modul aset tetap, kalau modul aset administrasi biasanya referensinya. Kemudian modul JLP tentu saja pembentukan jurnal dan informasi closing. Kemudian modul JLP memberikan informasi mengenai tracing jurnal. Ini kurang lebih input, proses, output dari aplikasi modul aset tetap di Sakti. Nah, bagaimana mekanisme pendetailannya? Ini kalau mekanisme pendetailan dari perolehan melalui pembelian. Ini yang common ya, sehari-hari yang kita temukan kita aset tetap kebanyakan belilah pengadaan. Nah, dari modul komitmen tadi ada informasi BAST, informasinya adalah kode BMN, jumlah, dan nilai. Nah, dilakukan panggil data kontrak, nomor BAST, dan lain-lain. Nah, kemudian modul aset tetap melakukan pendetailan. Nah, di video pembelajaran kelihatanlah bagaimana kita melakukan pendetailan. Yang didetail antara lain tanggal pembukuan, kemudian kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan, dan lain-lain. Kita bisa lihat nanti di video pembelajaran. Nah, kemudian dilakukanlah pencatatan DBR, DBL, dan KIB, kemudian dilakukan pencetakan buku atau daftar barang, kemudian approver, validator approver, kalau sudah di-approve berarti pembentukan jurnal aset masuk ke jurnal di modul GLP. Nah, kemudian ada proses summary dan cetak laporan. Nah, ini pendetailan atau proses yang ada di modul aset tetap aplikasi Sakti terkait mekanisme yang sehari-hari yang day by day adalah perolehan melalui pembelian. Nah, bagaimana kalau mekanismenya non pembelian? Tadi bukan pembelian, ada hibah dan lain-lain. Nah, jadi tentu saja triggernya bukan dari modul komitmen. Modul aset tetap melakukan pencatatan aset RUH, rekam ubah hapus, terdiri kode BMN, yang dicatat adalah kode BMN, jumlah, nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Nah, kemudian dilakukan pencatatan daftar barang DBR, DBL, dan KIB, kemudian dicetak buku atau daftar BMN-nya. Kemudian setelah divalidasi, di-approve, tentu saja pembentukan jurnal aset di modul JLP, kemudian dibikin summary dan pencetakan laporan. Nah, ini kalau mekanisme yang kedua, yang 25% lah ya, 75% kan pembelian, 25%-nya hibah dan lain-lain, yang non pembelian. Nah, berikutnya transaksi modul aset tetap. Kelompok transaksi yang pertama adalah perolehan BMN atau konstruksi dalam pengerjaan. Fungsinya adalah mencatat perolehan BMN baru yang berasal dari saldo awal, pembelian, transfer masuk, hibah masuk, penyelesaian pembangunan, reklas masuk, dan perolehan lainnya. Nah, ini jurnalnya aset tetap, aset lainnya atau KDP di debit, kemudian kreditnya aset tetap belum diregister, transfer masuk, koreksi aset, dan lain-lain. Nah, kalau berikutnya adalah mutasi, perubahan BMN. Ini fungsinya mencatat perubahan nilai atau kondisi dan kuantitas BMN yang telah dicatat sebagai perolehan aset sebelumnya. Nah, jurnalnya aset tetap atau aset lainnya di debit, di kredit koreksi aset tetap non revaluasi, kemudian koreksi aset tetap non revaluasi di debit, aset tetap aset lainnya di kredit. Yang ketiga, terakhir tentu saja penghapusan BMN atau KDP. Ini mencatat pengeluaran BMN dari pelaporan. Kita kalau mengeluarkan karena sudah obsolete misalnya, koreksi aset tetap non revaluasi di debit, aset tetap atau aset lainnya di kredit untuk jurnalnya. Nah, ini ilustrasi jurnal untuk ini misalnya perolehan kontraktual intra-comptable. Nah, pas ada BAST, dicatat jurnal akrual adalah persediaan atau aset yang belum diregister, di debit pada utang yang belum diterima tagihannya. Ini kalau sudah ditandatangani berita acara serah terima.
Kemudian pada saat pendetailan di aplikasi aset tetap misalnya atau persediaan, jadi persediaan atau aset di debit, kemudian di kredit persediaan atau aset yang belum diregister. Nah ini dicoret-coret, tinggal persediaan pada utang ya. Nah pada saat terbit SPP, surat perintah pembayar, utang di kredit dihapus, utang di debit, kemudian muncul belanja yang masih harus dibayar. Ini proses SPP, kemudian kalau proses SP2D, jadi belanja yang masih dibayarnya di debit dihapus, kemudian muncullah ditagihkan ke entitas lain. Jadi jurnal aktualnya yang tersisa adalah persediaan atau aset ditagihkan ke entitas lain. Nah, jurnal kasnya belanja pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini ilustrasi jurnal untuk kontraktual intrakontabel. Berikutnya prosedur pengendalian. Jadi pengendalian internal untuk aset tetap sama. Kita di aplikasi Sakti ada validator, ada approver ya. Nah ini prosedur pengendaliannya adalah untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, transaksi aset tetap direkam dalam 3 jenjang keamanan berupa status perekaman. Jadi si operator, staf di BUMN atau di bagian umum, dia kewenangannya melakukan perekaman transaksi, summary database, dan pencetakan laporan dan penutupan periode. Ini dapat diubah, dihapus, tidak tampil laporan, siap divalidasi, dilakukan oleh operator. Nah, validator dia melakukan validasi atas transaksi dengan status rekam yang sudah direkam oleh operator, divalidasi, kemudian melakukan pembatalan validasi atas transaksi kalau tidak disetujui. Nah, ini tidak dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui atau di-approve, dapat dibatalkan, dilakukan oleh validator. Ini misalnya kepala seksi ya, kepala seksi BUMN. Nah, kemudian approvernya ini Pak Ses, ya, sekretaris dirjen misalnya, dia sebagai approver ini melakukan persetujuan atau approver atas transaksi yang berstatus validasi. Tidak dapat diubah dan dihapus, sudah tampil dalam laporan, terbentuk jurnal, kalau approver sudah setuju, terbentuk jurnal dan dilakukan oleh approver. Nah ini prosedur pengendalian di modul aset tetap di Sakti. Nah berikutnya transaksi di BUMN. Yang pertama saldo awal, pencatatan saldo awal. Kemudian tentu saja kalau ada awalnya adalah perolehan saldo awal kalau ada migrasi dari SIMAK BUMN misalnya, kemudian perolehan tahun berjalan, ada pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, kemudian reklas masuk, bangun serah guna, bangun guna serah, pertukaran, perolehan lainnya, reklas dari BPYBDS, barang pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Kemudian mutasi, ini perubahan, bisa pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi aset, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Nah ini kalau ada perubahan mutasi dalam perjalanan setahun. Kemudian step terakhir adalah penghapusan. Melalui penghapusan, transfer keluar kalau dipindah ke bagian lain, hibah keluar kalau kita hibahkan ke bagian lain, reklas keluar, kemudian koreksi pencatatan. Nah ini transaksi BUMN yang mulai dari saldo awal, perolehan, perubahan, dan penghapusan. Berikutnya transaksi KDP, konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini kalau pekerjaannya misalnya melalui dua tahun misalnya kita bangun gedung, tahap pertama baru bikin fondasi dan lantai 1, kemudian misalnya lantai 2 ketiganya kita anggarkan di tahun berikutnya. Nah ini yang namanya transaksi KDP atau konstruksi dalam pengerjaan. Perolehannya melalui pembelian,
transfer masuk, misalnya kita dapat hibah dari tempat lain, bagian lain, atau hibah masuk. Nah, perubahannya kita pengembangan, kita lakukan pembangunan, koreksi penambahan nilai atau koreksi pengurangan nilai. Kemudian penghapusan bisa dihapus kalau misalnya asetnya sudah nggak bernilai, kemudian bisa transfer keluar, kita pindahkan ke direktorat lain, misalnya hibah keluar juga kita hibahkan ke bagian lain. Ini menu-menu transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada yang ketiga tadi transaksi ATR, aset tetap renovasi. ATR adalah renovasi atas aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Jadi bukan milik Satker tapi dia memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Transaksi ATR ada pembelian, kemudian penyelesaian pembangunan langsung, kemudian penyelesaian pembangunan dengan KDP, misalnya multi years misalnya dengan atau perolehan lainnya. Nah, ini transaksi-transaksi terkait ATR. Kemudian ada transaksi BMN bersejarah. Ini khusus sih, jarang tapi ada. BMN bersejarah adalah transaksi yang digunakan untuk pembukuan BMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Kalau Kemenkyu ada itu bangunan yang di lapangan upacara itu, bangunan peninggalan Belanda, itu kayaknya masuk transaksi BMN bersejarah. Nah, ini terdiri dari saldo awal BMN bersejarah, kemudian perolehan BMN bersejarah, dan penghapusan BMN bersejarah. Nah, kita BMN bersejarah itu sebenarnya nggak boleh misalnya ke Borobudur gitu ya. Borobudur itu adalah barang milik negara yang bersejarah. Nah, sebenarnya pemerintah nggak boleh menarik retribusi atau pungutan kalau kita warga misalnya pengen melihat BMN bersejarah gitu. Makanya kalau kita misalnya wisata ke Borobudur, Prambanan, Ratu Boko misalnya, kita dikenain retribusi, misalnya ke Borobudur kalau wisatawan domestik itu kalau nggak salah 75.000 ya gitu. Itu sebenarnya bukan kita bayar melihat Borobudur. Kita uang kita itu retribusi kita masuk ke namanya PT Taman Wisata Candi, TWC, PT TWC. Jadi kita membayar sebelum menuju Borobudur kita jalan lewat taman-taman. Nah, itu kita sebenarnya ditarik biayanya itu retribusinya dari kita menikmati taman wisata candinya. Sebenarnya tapi Borobudur sendiri nggak boleh menarik retribusi atau Prambanan misalnya. Nah, itu sedikit informasi. Kemudian ada transaksi barang pihak ketiga. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB). Nah, transaksi barang pihak ketiga terdiri dari perolehan barang pihak ketiga dan penghapusan barang pihak ketiga. Kemudian ada pencatatan KIB, kartu inventaris barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan kolektif dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek, tipe, nilai harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Nah, ini KIB terdiri dari KIB tanah, KIB gedung dan bangunan, KIB bangunan air, KIB alat angkutan, KIB alat besar, dan KIB alat persenjataan. Nah, ini pencatatan kartu inventaris barang. Nah, kemudian kalau di gedung-gedung pemerintah, kita biasanya lihat ada tempelan DBR, namanya daftar barang dalam ruangan. Jadi apa aja aset pemerintah yang ada dalam ruangan tersebut. Misalnya ada PC, ada meja, kursi, mebeler, sofa, dan lain-lain ada tempelannya. Kemudian ada rekapnya di ruang kantor pemerintah, biasanya ada namanya daftar barang ruangan. DBR adalah daftar yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang mencatat barang di dalam ruangan. Nah, kalau yang canggih kemarin sih sempat bagian umum di JPK misalnya ada aplikasi jadi kode-kode BMN-nya itu pakai barcode ya, sudah pakai barcode, kemudian petugas tinggal
bawa kayak alat gitu, nanti dia masuk ke ruangan, dia bisa mendeteksi barcode tadi. Jadi langsung dalam ruangan itu bisa kedetek apa barang milik negara apa saja yang ada di ruangan itu. Nah itu kalau yang sedikit pakai teknologi. Kemudian ada daftar barang lainnya atau DBL adalah daftar untuk mencatat barang yang tidak dicatat dalam daftar barang ruangan. Kemudian waktunya setengah jam. Barang hilang, pencatatan barang yang digunakan untuk mencatat BMN yang secara substantif sudah dinyatakan hilang berdasarkan bukti ketentuan yang berlaku. Nah, transaksi barang hilang adalah pencatatan barang hilang. Ini menu digunakan untuk mencatat BMN yang hilang. Nanti dia ada di aplikasi aset tetap di Sakti ada menu pencatatan barang hilang, misalnya karena pencurian, perampokan, hilang karena bencana dan lain-lain. Atas hilangnya BMN tersebut dapat ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan kepada pengelola barang. Nah, kemudian pencatatan pembatalan barang hilang. Ada menu pembatalan barang hilang. Kalau ini digunakan untuk membatalkan pencatatan BMN hilang yang sebelumnya telah disetujui oleh approver. Misalnya ternyata ditemukan kembali misalnya. Pembatalan pencatatan barang hilang dikarenakan BMN telah ditemukan kembali. Nah, kemudian usulan penghapusan BMN. Usulan penghapusan BMN, penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Jadi kalau barangnya sudah kondisinya rusak berat atau hilang, dilakukan pengusulan penghapusan BMN. Nah ini ada menu di aplikasi namanya menu usulan penghapusan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi usulan penghapusan kepada pengelola barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa pemindahan atau pemusnahan atas BMN. Nah, tapi tadi ada juga pembatalan barang yang akan dihapuskan. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembatalan transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang. Kalau ada pembatalan usulan penghapusan. Nah, terakhir, penghapusan BMN adalah penghentian BMN dari operasional pemerintah, digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Nah ini menunya adalah menu penghapusan BMN. Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dan pembukuan berdasarkan SK penghapusan oleh instansi yang berwenang. Jadi kalau sudah ada SK penghapusan, baru bisa dihapus BMN-nya. Secara umum, urutan transaksi penghapusan di aplikasi Sakti adalah yang pertama perubahan kondisi BMN menjadi rusak berat, kemudian penghentian dan dari penggunaan, status rusak berat dulu, baru dihentikan penggunaannya, kemudian usulan penghapusan, dan terakhir penghapusan. BMN yang dapat dilakukan penghapusan adalah BMN yang telah diusulkan penghapusan dan telah disetujui oleh approver. Nah itu menu-menu, kemudian terakhir tutup buku, mekanisme tutup buku. Nah ini menu ini digunakan, menu di Sakti ya, digunakan untuk menutup buku modul aset tetap sehingga tidak dapat lagi dilakukan transaksi pada bulan yang telah ditutup. Sekaligus membentuk jurnal penyusutan reguler untuk tutup buku. Bulan tutup bukunya ada semesteran ya, bulan Juni dan bulan Desember. Tutup buku dapat dilakukan oleh user, operator, validator, maupun approver. Jadi semua bisa melakukan tutup buku, baik operator, validator, maupun approver. Tutup buku dapat dilakukan apabila semua transaksi pada bulan berkenaan telah lengkap dan benar direkam sehingga tidak ada transaksi yang tertinggal rekam. Kemudian ketika dilakukan tutup buku, sistem otomatis melakukan proses summary bulan berkenaan sehingga periode bulan yang telah ditutup buku tidak perlu dilakukan summary ulang. Ketika dilakukan tutup buku bulan Juni dan Desember, maka sistem akan otomatis melakukan penghitungan penyusutan reguler dan pembentukan jurnal penyusutan reguler. Jadi begitu tutup buku langsung by sistem dihitung penyusutannya, kemudian langsung di jurnal juga.
Buka periode dapat dilakukan oleh user modul GLP, General Ledger dan Pelaporan, untuk bulan selain Juni dan Desember. Karena ketika user modul GLP melakukan buka buku sementara, maka modul lainnya termasuk modul aset tetap akan ikut terbuka. Nah, ini modul GLP. Nah, terkait tutup buku ada transaksi periode unaudited dan audited. Nah, ini seperti kemarin, bulan ke-13, bulan ke-14. Transaksi periode unaudited adalah transaksi ketika periode Januari sampai Desember telah tutup buku. Jadi lewat tahun sudah tutup buku 31 Desember. Pencatatan transaksi periode unaudited diberikan kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember. Jadi misalnya dari Januari sampai dengan unaudited, misalnya Maret, nah ini diberi periode 13, untuk tanggal pembukuannya 31 Desember. Kemudian transaksi periode audited adalah transaksi ketika periode unaudited telah dilakukan tutup buku. Jadi unaudited sudah tutup buku, sudah pada proses audit, dia diberi kode periode 14. Tanggal bukunya sama 31 Desember. Nah, tadi proses terakhir adalah sebelum berakhir, summary dulu. Di summary, menu ini digunakan agar semua transaksi yang telah disetujui oleh approver dapat disajikan dalam laporan BMN menu cetak laporan. Nah, jadi transaksi akan disajikan dalam laporan apabila telah dilakukan summary, apabila belum dilakukan summary, transaksi belum masuk ke laporan menu cetak laporan. Kemudian setelah summary adalah penghitungan penyusutan. Nah, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Nah, ini menggunakan metode garis lurus kalau di pemerintah. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan setiap semester. Kemudian perhitungan penyusutan terdiri dari perhitungan penyusutan sementara dan penyusutan final. Laporan perhitungan penyusutan sementara dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan lebih awal pada semester terkait, dan proses ini tidak melakukan penjurnalan dalam modul akuntansi dan pelaporan. Penghitungan penyusutan final dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan pada akhir semester yang bersifat final, sehingga apabila ada aset yang belum dicatat, maka akan dicatat pada periode berikutnya. Perhitungan penyusutan final akan melakukan penjurnalan secara otomatis. Jadi tadi di-generate langsung jurnal otomatis. Perhitungan penyusutan final dilakukan setelah akhir semester dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi KPPN pada periode Juni atau Desember. Nah, ini terkait penyusutan atau step tadi di awal tadi step terakhir ya. Nah, ini terakhir laporan-laporan terkait modul aset tetap. Tadi saya bilang kerjaannya lebih clerical, administratif. Ini laporannya banyak banget. Ada buku barang bersejarah, kartu identitas barang, catatan mutasi perubahan, daftar barang ruangan di tiap-tiap ruangan kantor pemerintah itu. Kemudian daftar barang lainnya, kartu KDP, daftar transaksi BMN, daftar BMN yang dihentikan penggunaannya, daftar BPYBDS, daftar barang hilang, daftar barang usang, daftar barang rusak berat, daftar barang pihak ketiga. Nah, ini buku-buku barang. Kemudian laporan BMN-nya juga nggak kalah banyak, ada 10 di sini. Ada laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BMN di neraca, laporan catatan ringkas BMN, laporan BPYBDS, laporan barang hilang, laporan barang usang, laporan barang rusak berat. Nah, ini contoh-contoh laporannya. Saya waktu jadi kepala seksi akuntansi pelaporan, kalau diperiksa BPK, laporan keuangan udah jadi pakai aplikasi Saiba waktu itu. Caleg semua udah siap. Biasanya yang paling terakhir ready, paling siap terakhir itu ya itu caleg persediaan sama caleg laporan BMN, karena banyak banget laporan calegnya gitu. Nah, itu kurang lebih materi hari ini. Nggak terlalu berat sih, tadi ringan-ringan aja, tapi tadi saya juga sampaikan
potensi fraudnya juga nggak ringan sebenarnya, meskipun pekerjaannya ringan, tapi potensi fraudnya besar karena terkait pengadaan barang dan jasa. Silakan kalau masih ada 15 menit, kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Sarah. Ya. Pertama itu saya pengen nanya tentang pemindah tanganan BMN. Salah satunya kan penjualan. BMN itu kan dijual melalui lelang ya, Pak. Ya. Apabila tidak terjual pada lelang pertama itu, mekanismenya itu gimana ya, Pak, apabila tidak langsung terjual? Terus yang kedua, dalam pengelolaan BMN, terutama aset tetap yang nilainya besar, tentunya diperlukan asuransi untuk menekan resiko kayak misal ada gempa bumi atau bencana lainnya, atau misal kayak COVID sekarang ini. Itu mekanisme asuransi BMN itu apakah dipercayakan kepada swasta atau gimana? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus banget Mbak Sarah. Ada dua. Yang pertama tadi pemindah tangan BMN melalui misalnya lelang ya. Misalnya sekarang misalnya mobil dinas lah. Mobil dinas sekarang kalau udah 8 tahun dia sudah boleh dihapuskan. Nah, penghapusannya melalui lelang. Nah, prosesnya adalah pertama ya seperti lelang, di appraisal dulu. Kita appraisal misalnya mobil Kijang Innova. Kita appraisal, tapi kan tergantung kondisi ya. Kondisi, kilometer gitu. Misalnya kondisinya nggak bagus. Banyak kasus misalnya di DJA nih yang saya tahu DJA itu sampai 3 kali dia. 3 kali gagal lelang. Kenapa? Karena appraisalnya menilai asetnya terlalu tinggi. Misalnya Kijang udah umur 8 tahun dihargai 100 juta. Ternyata nggak ada yang nawar gitu, nggak ada yang lelang. Akhirnya ya diulang lagi, diulang 2 kali, turunin nilai penawaran kita diturunin. Misalnya jadi 90 juta, nggak laku lagi. Kemudian lelang lagi 80 juta baru laku. Nah seperti itulah. Sekarang mekanismenya sudah bagus. Saya ingat zaman dulu pertama kali kerja tahun 2000, kasubdit saya zaman dulu nggak pakai lelang, jadi kasubdit saya pakai mobil Kijang Kapsul gitu, kemudian dia pensiun, dia beli murah banget gitu, nggak sangat jauh dari nilai wajar ya. Zaman dulu kayak gitu, pokoknya pejabat-pejabat pensiun itu mobil terakhir yang dia pakai biasanya dia didem masalahnya, dia beli sendiri, harganya murah banget. Sekarang nggak bisa, semua harus dilelang. Nah kalau kita valuasinya terlalu tinggi ya gagal lelang, ulang lagi sampai laku gitu. Kemudian asuransi ya tentu saja kayaknya mekanismenya sama sih kayak lelang pengadaan barang jasa. Jadi tapi tetap ada kriterianya, diutamakan pasti diutamakan anak perusahaan BUMN dulu lah ya. Pokoknya BUMN dulu. Kalau yang kedua kriterianya ya dia dalam negeri gitu. Bisa swasta sih tapi diutamakan yang dalam negeri. Kayaknya seperti itu. Itu Mbak Sarah. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ada yang lain? Masih ada waktu. Kalau enggak, kita coba lihat ini ya. Saya belum pernah nyoba kita lihat YouTube-nya ya. Sorry. Belum saya share ya ternyata. Saya coba share dulu. Sorry. Barusan saya lupa share screen. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu, kita coba sekali ini lihat bagaimana aplikasi Sakti di terkait modul aset tetap yang awal ya, pembelian aset tetap. Kita lihat bareng-bareng.
Sebentar aja, 3-4 menit. Suaranya muncul nggak ya, Pak? Suaranya masuk nggak kalau kayak gini? Oh, nggak masuk muncul. Ya? Cuman ininya aja ya? Sorry. Berarti cuman suara doang ya? Apa gambar doang? Ya. Di ini sih Pak, kemarin yang masing-masing lah. Saya nggak tahu caranya kayaknya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita diskusi kelompok. Ada kelompok 6 nih, Mbak Amanda Wianeta Nisa, Mbak Kartika Sari, sama Mas Muhammad Amirul Mutakin. Nanti pembahasnya kelompok 1, Mas Zaki Al-Ghazali, Mbak Sarah Faradila, dan Mbak Septi Mira Suryana ya. Silakan, bisa dipersiapkan. Kalau nggak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan boleh juga. Izin share screen, Pak. Oh ya, silakan. Silakan kelompok 1. Kelompok 6 maksudnya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kelompok kami, kelompok 6, akan melakukan presentasi terkait mekanisme hibah masuk langsung BMN. Mungkin kita awali dari perkenalan dulu. Slide sebelumnya. Ya, anggota kelompoknya. Ada Amanda Wianeta Nisa Selena, absen 3, Kartika Sarimata, absen 10, Muhammad Amirul Mutakin, absen 14. Next. Jadi, dasar hukumnya ada PMK nomor 191, garis miring PMK 05 tahun 2011, PP nomor 10 tahun 2011, PP nomor 2 tahun 2012, PMK nomor 99, garis miring PMK nomor 5 tahun 2017, per 81, garis miring PP tahun 2011, kemudian SE 02, garis miring PP tahun 2012. Next. Kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang gambaran umum hibah yang mencakup pengertian, kriteria hibah, penggunaan hibah, prinsip hibah, klasifikasi hibah. Kemudian kami juga akan membahas mekanisme hibah masuk langsung BMN. Next. Yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan tentang gambaran umum hibah. Next. Yang pertama, pengertian. Pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri,
yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KL, atau diteruskan kepada pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pendapatan hibah langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh KL dan atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara yang pengesahannya dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Next, kita akan membahas tentang kriteria hibah. Penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah, kemudian tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Kemudian, uang atau barang jasa surat berharga yang diterima dari pemberi hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. Kemudian, tentang penggunaan hibah. Hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional, kemudian mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Kemudian, prinsip hibah. Penerimaan hibah harus memenuhi prinsip yang pertama transparan, kemudian akuntabel, efisien, dan efektif. Kemudian kehati-hatian, kemudian tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi hibah. Nah, hibah itu dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan mekanisme pencairannya, dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Hibah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yakni hibah uang, hibah barang dan jasa, hibah surat berharga. Sedangkan untuk mekanisme pencairannya dibagi menjadi 2, yakni hibah terencana dan hibah langsung. Dan berdasarkan sumbernya, hibah dibedakan menjadi 2, yakni hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Nah, yang berdasarkan bentuknya tadi dibagi menjadi 3, yakni hibah uang, hibah barang dan jasa, dan hibah surat berharga. Nah, hibah uang ini dibagi lagi menjadi 2, yakni uang tunai atau uang untuk membiayai kegiatan. Nah, hibah uang tunai ini disetorkan langsung ke RKUN atau rekening yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai bagian dari penerimaan APBN. Sedangkan untuk hibah untuk membiayai kegiatan, hibah ini dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, yang perbedaan yang kedua, yakni hibah dilihat berdasarkan mekanisme pencairannya. Terdapat 2 hibah yang dibedakan berdasarkan mekanisme pencairannya. Yang pertama adalah hibah terencana. Hibah terencana ini adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Yang kedua adalah hibah langsung. Adalah hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Nah, perbedaan yang paling jelas antara hibah terencana dan hibah langsung ini adalah untuk hibah terencana, hibah tersebut menggunakan DRKH, sedangkan hibah langsung itu tidak menggunakan DRKH. Nah, hibah terencana ini yang menandatangani perjanjian hibah adalah Menteri Keuangan selaku BUN, sedangkan hibah langsung yang menandatangani perjanjian hibahnya adalah kementerian atau lembaga lain yang terkait dengan hibah tersebut.
Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi dalam hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. Nah, hibah dalam negeri ini berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, lembaga lainnya, atau perorangan. Sedangkan hibah luar negeri itu dapat berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan perorangan. Untuk selanjutnya adalah mekanisme hibah masuk langsung BMN yang akan dijelaskan saya. Ya, untuk selanjutnya adalah mekanisme hibah masuk langsung BMN. Next. Pertama adalah perencanaan hibah langsung. Nah, hibah langsung ini yang diterima oleh KL tidak hanya dilihat dari sisi pemanfaatan pendanaannya saja, namun juga dilihat dari peningkatan kebutuhan sarana untuk memperkuat sistem perencanaan, anggaran, serta kapasitas kelembagaan, sehingga ada kepastian dalam penggunaannya, baik dalam kepastian hukum atau tidak dalam proses sengketa, ataupun kepastian dalam penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak tumpang tindih terhadap anggaran yang dikelola melalui APBN. KL yang menerima hibah langsung dalam bentuk barang harus bisa memastikan bahwa barang yang diterima sudah memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku. Proses yang dilaksanakan dengan baik akan memudahkan dalam tahapan perencanaan selanjutnya. Prinsip dalam melakukan penerimaan hibah adalah transparan, akuntabel, efisiensi, dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu kondisi kementerian atau lembaga. Next. Lalu selanjutnya adalah pengusulan dan penandatanganan perjanjian hibah. Kementerian atau lembaga dapat menerima hibah langsung dari pemberi hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan hibah sebelum menandatangani hibah langsung. Pengusulan hibah langsung diharapkan lebih cermat dan teliti dan menyesuaikan dengan rencana masing-masing satuan kerja dan mendukung program kerja kementerian atau lembaga. Kesepakatan pemberian hibah langsung dituangkan dalam dokumen perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian hibah disusun untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan di dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan perikatan. Dalam hal hibah langsung, penandatanganan perjanjian hibah dilakukan oleh pejabat penerima hibah dengan pejabat pemberi hibah. Next. Perjanjian hibah paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pemberi hibah. Kedua, penerima hibah. Ketiga, bentuk hibah bisa berupa uang ataupun barang. Yang keempat adalah peruntukannya. Yang kelima adalah ketentuan dan persyaratan.
Lalu yang terakhir adalah jangka waktu. Jangka waktu ini meliputi informasi mengenai waktu hibah mulai aktif dan hibah dinyatakan selesai. Next. Nah, berikut ini adalah tahapan dari pengelolaan hibah langsung dalam bentuk barang. Yang pertama adalah penandatanganan BAST. Jadi, pimpinan KL atau Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang, jasa, ataupun surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah. BAST sekurang-kurangnya memuat tanggal serah terima, pihak pemberi dan penerima, nilai nominal, bentuk hibah, tujuan BAST, dan rincian harga per barangnya. Lalu tahapan yang kedua adalah pengajuan pemohonan nomor register. Menteri atau pimpinan lembaga, kepala kantor atau Satker selaku PA atau kuasa PA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU atau Direktur EAS. Dilampiri perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan dan ringkasan hibah atau grand summary. Dalam hal tidak terdapat dokumen di atas, maka harus dilampiri dengan berita acara penyerahan hibah atau BAPH dan SPT MHL. Next. Lalu selanjutnya adalah pengesahan ke DJPU. PA atau kuasa PA mengajukan surat perintah pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang, jasa, surat berharga atau biasa disingkat sebagai SP3HL BJS dalam rangkap 3 kepada DJPU, Direktur EAS dengan dilampiri BAST dan SPT MHL yang telah mencantumkan nilai barang, jasa, ataupun surat berharga dalam bentuk rupiah. Lalu selanjutnya adalah pencatatan hibah ke KPPN. PA atau kuasa PA mengajukan MPHL BJS atau memo pencatatan hibah langsung bentuk barang, jasa, ataupun surat berharga yang dibuat menggunakan aplikasi SPM. Mekanisme pembuatan format MPHL BJS diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 81/PB/2011. PA atau kuasa PA membuat dan menyampaikan MPHL BJS ke KPPN dengan dilampiri SPT MHL, SP3HL BJS lembar kedua, dan SPT-JM. Kemudian KPPN menerbitkan persetujuan MPHL BJS yang selanjutnya Satuan Kerja Penerima Hibah melaporkan kepada Biro Keuangan KPU. Oke, next. Berikut adalah presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh kelompok 1. Oke, terima kasih Mbak Amanda, Mbak Kartika, sama Mas Khairul Muhammad Akmal ya, Muhammad Amirul Mutakin. Ini kasus ini sebenarnya dulu sampai sekarang sih masih banyak terjadi. Jadi donor lembaga internasional, misalnya World Bank, kemudian yang lebih banyak sih yang bilateral ya, seperti AusAid misalnya, mereka memberi bantuan hibah jasa biasanya, yang hibah langsung jasa langsung ke kementerian mereka, langsung negosiasi dengan kementerian. Nah, kemudian masalahnya adalah pada saat misalnya rekonsiliasi,
masing-masing donor merasa sudah memberikan hibah gitu. Tapi pemerintah nggak ngakui ada hibah karena nggak tercatat di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian sejak 2014-an lah kurang lebih itu mulai ditertibkan. Jadi semua lembaga-lembaga pemerintah, kementerian-kementerian, Kemendagri, kementerian-kementerian yang lain, kalau menerima hibah langsung, dia harus lapor ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Pengelolaan Utang. Nah, jadi sekarang tadi ada mekanismenya sudah dijelaskan dengan bagus sekali oleh kelompok 6. Jadinya sekarang lebih tertib dengan adanya MP3HL BUJS tadi, kurang lebih sebagai pengganti seperti SP2D pengesahan lah. Jadi semua hibah-hibah tadi tercatat di Kementerian Keuangan melalui DJ PPR. Baik, kelompok 1, kalau ada yang ingin didiskusikan, kelompok 6 siap menanggapi. Izin bertanya, Pak. Mbak Septi ya? Oke, silakan Iya, Mbak Pak. Septi. Sejalan dengan pengertian hibah yang telah dibahas sebelumnya, bagaimana cara menentukan apakah sesuatu pemberian itu perlu dicatat sebagai hibah atau tidak? Misalkan, pada suatu satker ada penugasan perjalanan dinas pada seorang pegawai. Nah, di tengah jalan, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan tumpangan kepada pegawai tersebut, sehingga pegawai tersebut tidak perlu lagi menggunakan uang yang sudah diberikan kepadanya, karena biaya bensin dan sebagainya telah ditanggung oleh pemberi tumpangan. Nah, atas kejadian kayak gitu, apakah dicatat sebagai hibah langsung atau tidak? Mungkin itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Septi. Bagus pertanyaannya. Silakan kelompok 6 menanggapi. Kami coba untuk menjawab ya. Maaf bila sebelumnya ada kesalahan. Jadi mungkin perbedaan mendasar antara hibah terencana dan hibah langsung itu adalah terkait dengan ada atau tidak adanya DRKH gitu, atau daftar rencana kegiatan hibah. Dan DRKH ini sendiri itu ada jika terdapat di hibah terencana. Kalau misalnya dia menggunakan mekanisme hibah langsung, dia tidak memerlukan adanya daftar rencana kegiatan hibah. Namun, untuk seperti di slide tadi itu mekanisme hibah di sana itu tetap terdapat perjanjian hibah, tetap terdapat penandatanganan BAS, pengajuan penomoran BAS. Walaupun penamaannya adalah hibah langsung, tetapi butuh perjanjian terlebih dahulu sebelum dilakukan adanya BAST atau berita acara serah terima. Nah, karena terdapat larangan-larangan di mekanisme hibah langsung, yakni salah satunya adalah donor itu menyalurkan hibah langsung kepada KL atau satker tanpa melalui mekanisme on granting atau naskah perjanjian hibah gitu. Jadi kalau semisal tidak menggunakan perjanjian sebelumnya. Jadi menurut kelompok kami itu bukan termasuk dalam karena yang membedakan hibah terencana. Ya, terima kasih Mbak Amanda Wianeta Nisa ya. Jadi gitu Mbak Septi, sepertinya jawabannya udah pas. Intinya
Kalau hibah langsung dia harus ada perjanjian, hibah langsung maupun apalagi terencana ya, harus ada perjanjiannya, kemudian ada berita acara serah terimanya. Minimal ada itu baru bisa dicatat sebagai penerimaan hibah barang milik negara. Kalau terkait tadi misalnya perjalanan dinas, kemudian kalau kasusnya tadi transportasinya saya kurang tahu nih dibayarin apa gimana. Kalau dibayar kasusnya saya perjalanan dinas, kemudian saya di hotelnya tiba-tiba saya pernah gitu. Tiba-tiba saya mau bayar hotel, si resepsionisnya bilang sudah Pak, sudah dibayar. Ternyata sama Pemda dibayar. Nah, kalau itu kategorinya adalah gratifikasi, gitu. Gratifikasi karena dia mencoba memberi hadiah kepada saya. Kalau nilainya material, misalnya 300.000, saya harus kembalikan, gitu. Saya kembalikan. Tapi kalau nggak material, misalnya cuma sekedar buah tangan atau apa, masih bisa ditolerir. Tapi Kementerian Keuangan sekarang sudah tegas, nggak boleh. Jadi sekecil apapun kita tolak. Nah itu termasuk misalnya transportasi kita sampai sana ternyata disediakan kendaraan dan lain-lain ya bukan dicatat sebagai hibah langsung, tapi kita kita jadinya biaya itu harusnya bisa kita klaim ke pemerintah dengan ad cost ya, bukti ad cost, karena ternyata kita disediain, meskipun tadi itu bisa tergolong gratifikasi sih, tapi kalau umpama kita menerima itu ya berarti kita melakukan penghematan biaya perjalanan dinas saja. Jadi harusnya ada transportasi lokal, transportasi dalam kabupaten yang ditanggung pemerintah, jadi kita nggak klaim lah ke pemerintah, jadi ada penghematan negara di situ. Tapi itu bukan hibah sih, sebenarnya lebih ke gratifikasi sebenarnya. Silakan kelompok 1, ada lagi Mas Zaki atau Mbak Sarah? Saya Pak. Oke, Mas Zaki, silakan. Bolehkah daerah langsung menerima hibah dari pihak asing? Lalu kalau boleh, bagaimana status barang yang dihibahkan tersebut? Apakah langsung menjadi milik daerah atau harus menjadi milik negara terlebih dahulu? Terima kasih. Oke. Izin mewakili kelompok ya, Mbak Kartika Sari, silakan. Jadi hibah luar negeri dari pihak asing tidak langsung diterima oleh pemerintah daerah, tetapi melalui pemerintah pusat. Jadi hibah ini merupakan salah satu pendapatan daerah yang termasuk kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemda ini dapat memperoleh hibah dari luar negeri, tetapi harus melalui pemerintah pusat. Jadi hibah luar negeri ini merupakan hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN. Hibah luar negeri itu tidak langsung diterima pihak asing oleh pemerintah daerah, tetapi melalui pemerintah pusat. Kemudian dianggarkan dalam APBN, lalu diteruskan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme perjanjian hibah luar negeri. Menteri Keuangan atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan atas alokasi peruntukan hibah luar negeri. Salah satu pertimbangan pengusulan pemerintah daerah sebagai penerima hibah ini adalah daerah ditentukan oleh pemberi hibah luar negeri. Itu Pak, jadi nggak boleh Pak kalau daerah langsung menerima hibah dari pihak asing. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada yang kurang. Bagus, bagus banget Mbak, lengkap sekali Mbak Kartika Sari. Jadi gitu Mas Zaki ya, nggak bisa Pemda langsung menerima hibah atau pinjaman atau hibah, dua-duanya. Jadi harus namanya penerusan pinjaman atau penerusan hibah. Yang nerima harus pemerintah pusat dulu, tadi dianggarkan di APBN, kemudian nanti disalurkan ke Pemda. Nah, kalau hibah lebih ketat biasanya. Jadi
mekanisme hibah di Pemda biasanya begini, misalnya ada hibah air minum dari Australian Aid, misalnya dari AusAid hibah air minum. Jadi malah si Pemda itu harus begitu dapat perjanjian hibah, dapat alokasi, dia pakai APBD-nya dulu tuh. Dia pakai APBD-nya, dia bikin sambungan air minum ke misalnya 1.000 rumah ya, 1.000 rumah di kabupaten tersebut. Nah, begitu 1.000 rumah sudah terlaksana, baru dilakukan claim reimburse. Jadi nanti ada tim dari DJPK dan dari donor akan kunjungan lapangan, Monet, misalnya benar dicek, benar nggak 1.000 sambungan tadi sudah dilaksanakan. Kalau sudah memenuhi syarat, baru dilakukan reimburse. Jadi uang APBD tadi baru diganti dengan uang hibah yang dari luar negeri yang disalurkan lewat pusat. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Jadi lebih bagus sih, lebih ketat. Jadi benar-benar hibahnya akan diterima masyarakat dulu, baru bisa diklaim reimburse-nya. Sekarang 9.18, masih ada pertanyaan atau enggak dari kelompok 1? Silakan. Tuh, 2, 3, cukup ya? Cukup 2 kayaknya. Sudah bagus. Baik, teman-teman, sesi 1-2 saya rasa kita akhiri di sini. Tadi nggak terlalu berat lah atau pelajaran hari ini masih ringan-ringan aja. Minggu depan juga sebenarnya sama. Dulu tuh aset tetap dan persediaan jadi satu, tapi besok kita pelajari lagi modul persediaan karena memang modulnya beda di Sakti, modul tersendiri dia. Baik, sesi 3 kita latihan soal ya, masih ada 40-an menit. Kita latihan soal. Untuk review tes yang kemarin saya belum sempat koreksi, masih kemarin koreksi UTS, tapi minggu depan saya koreksi dua-duanya. Nah, kita akhiri pertemuan PJJ kita hari ini. Silahkan dikerjakan review tesnya, saya share lewat grup WA dan lewat Google Classroom. Mohon disubmit di Google Classroom. Terima kasih.